Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni Rina Nur Fadilah, kelas 11 TKR 3, nomor absen 30 sebagai narator. Izin memperkenalkan diri, Taruni Kistiawati, nomor absen 13, kelas 11 TKR 3 sebagai Jenderal Terauci. Izin memperkenalkan diri, Taruni Devi Citrasari, nomor absen 11 dari kelas 11 TKR 3 sebagai Regiman. Izin memperkenalkan diri, Taruna Nunik Prasetyo dari kelas 11 TKR 3, nomor absen 24. Saya sebagai Ahmad Subarjo. Izin memperkenalkan diri, nama Andika Eka Prasetya, nomor absen 3 dari kelas 11 TKR 3 sebagai Muhammad Hatta. Izin memperkenalkan diri, nama Syafiq Kamal Fasya, nomor absen 34, kelas 11 TKR 3. Saya sebagai Soekarno. Izin memperkenalkan diri, Taruna Fitrian Musafa, nomor absen 15 dari 11 TKR 3 sebagai Sultan Syahrir. Selamat menyaksikan. 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhatta, dan Dr. Rajiman Mediong-ningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Mediong-ningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Saya Jenderal Terauchi Panglima Jepang. Kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Hatta, dan Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, kami akan berangkat nanti sore. Terima kasih, Bu. Saya kesini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk pergi ke Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia. Esok harinya Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi.
Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan lainnya bertemu terauci dan melakukan perbincangan. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok di Jakarta, Witana dan Mr. Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Terus jangan dulu kamera. Bung Karno, Jepang sudah kalah, seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI terlebih dahulu. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat KPKI, karena KPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari rakyat Indonesia, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, memang seharusnya kita membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh para yang terlibat saat ini? Jika begitu akan banyak tanda tangan. Begini saja, lebih baik ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Pak Hatta dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Tidak aku begitu juga, saya setuju. Muhammad Hatta untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo kita segera ke sana. Saya rasa di sana terjadi perdebatan yang sangat sengit. Mari Pak, kita segera berangkat. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenang saja, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, keselamatan Anda sekalian akan terjamin. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda merumuskan di ruang makan. Dengan memegang kertas dan bolpoin, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana jika kita membentuk rumusan BPUPKI dengan bunyi pamit bangsa Indonesia menyatakan mengadili kemerdekaan Indonesia? Kamu betul juga. Menurut saya perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dengan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Rumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada, namun karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hendraningrat, dan S.U. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya Jalan Kebangsaan Timur 56 Jakarta untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga. Dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kalau begitu, kita perlu berdiskusi lebih lanjut dengan para tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan muda maupun golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan lainnya pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu.
Hari berikutnya, Soekarno dan lainnya melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Selamat datang, Bung. Kami akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bung. Dengan bendera merah putih untuk menandakan suatu kemerdekaan bangsa. Ya, saya tahu, maka saya sudah menyuruh istri saya untuk menjadikannya. Ya, benderanya sudah jadi. Terima kasih, Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh studio yang menyiapkan mikrofon sebagai tanda tangan Soekarno. Tepat pukul 10, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh Esbud dan Latif Hendraningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Sumirjo dan pimpinan barisan pelopor Dr. Muardi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, Jumat, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan kepala bagian radio Domei, Waidan B, dan memerintahkan F. Bus untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang kedua dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai sidang, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkan hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kembali. Di sini kita akan menetapkan membahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, serta memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertujuan untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, saya setuju. Ya, sekian pertemuan kita kali ini. Merdeka! Merdeka! Peristiwa sidang PPKI ini begitu berharga, dan peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka menuju kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan.
menyaksikan sosiodrama dari kelompok kami.